Ini pasti kabar gembira ini. Ya, saya yakin teman-teman semua penggemar sepak bola nasional atau timnas kita, pemain-pemain kita, ya baik pemain-pemain lokal sampai pada pemain naturalisasi, ya yang akan naturalisasi. Karena kalau pemain sudah naturalisasi seperti Yasin Hapner, Jordi, Elkan, Sain Patinama, Sandy Walsh, ya, Ivar Janer, kemudian Rafael Struijk, itu kan mereka semua sudah bukan lagi tak perlu kita bilang naturalisasi, karena mereka sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia, WNI, sudah memperkuat tim nasional kita, dan mereka sudah sama seperti pemain-pemain lokal yang lain, seperti Marcelino, Ferdinand, kawan-kawan. Jadi kita sudah tidak perlu lagi untuk bilang mereka naturalisasi. Nah sekarang ada next naturalisasi atau calon berikutnya yang masih akan didatangkan untuk kemudian mereka diupayakan bisa tampil dalam pertandingan lanjutan yang harus saya sampaikan hari ini, ya, yang bisa membuat teman-teman semua ada tersenyum. Kita perlu untuk ketambahan striker paling tidak satu aja, walaupun memang ada beberapa nama yang sedang digadang-gadang akan diupayakan untuk masuk ke kita. Ini untuk next step kemudian, ya. Nah, striker itu sudah ada. Nah, ini dia. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka, ya, striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini clue yang saya kasih. Ya, spill buat teman-teman. Tapi belum bisa disebutkan siapa itu. Uma noite feliz no regresso à equipa. Sim, acho que a equipa na primeira parte e na segunda controlou o jogo. Eles tiveram ali uma boa oportunidade na primeira parte, mas nós tivemos muitas, podíamos chegar ao intervalo com uma larga vantagem, mas na segunda controlámos o jogo e conseguimos trazer os 3 pontos. O que é que a equipa hoje teve do ponto de vista da criação de oportunidades que não teve em jogos mais recentes? Acho que a equipa esteve mais unida, acho que a equipa acreditámos uns nos outros, sabíamos que este jogo era importante ganhar e acho que a equipa esteve muito bem e foi muito merecido estes 3 pontos. Rodrigo Moura de Carvalho, gelandang serang muda FC Porto berusia 17 tahun, tidak hanya mencuri perhatian di Eropa, ia juga memendam impian membela tanah leluhurnya, Indonesia. Sepak bola Indonesia tengah berada di puncak perkembangan, dari pencapaian timnas U17 hingga ambisi PSSI merangkul pemain diaspora. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas, mengapa Moura ingin berseragam merah putih, bagaimana kemajuan sepak bola Indonesia membuka pintu, dan apa saja tantangan yang menanti sebelum mimpi besar itu terwujud. Bintang Porto dengan cita rasa Nusantara. Rodrigo Moura de Carvalho lahir di Porto, Portugal, pada 5 Mei 2007. Namun nenek buyutnya berasal dari desa Jampit, Bondowoso, Jawa Timur, pusat perkebunan kopi peninggalan kolonial Portugis. Saya merasa dua rumah, Porto dan Jampit, ungkap Moura dalam wawancara eksklusif kanal Porto Channel, membuka kemungkinan ia berseragam merah putih suatu hari nanti. Koneksi budaya, Jampit hingga Ijen. Desa Jampit dikenal dengan perkebunan kopi Arabica berkualitas tinggi dan sejarah ketatnya sebagai konsesi kolonial Portugis. Dikutip dari laman Digital Library UIN Khas Jember, Moura tumbuh dengan kisah petualangan leluhurnya memanen kopi di lereng Gunung Ijen, membentuk kebanggaan identitas ganda yang langka. Bola sepak karir yang melesat di Eropa. Setelah berkarir di Akademi Custaias FC 2015-2016, Moura bergabung dengan FC Porto pada 2016. Debut profesional terjadi pada 15 Januari 2023. Ia menjadi pemain termuda yang tampil di Liga Portugal 2 pada usia 15 tahun 8 bulan 10 hari. Musim 2024-25, Moura sudah mengemas 20 penampilan, 8 gol, dan 3 assist di Primeira Liga, menegaskan statusnya sebagai Wonderkid Eropa. Pesepak bolaan Indonesia, momentum emas. Timnas U17 Indonesia baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, mengalahkan Yaman 4-1 dan Korea Selatan 1-0 di Piala Asia 2025.
Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di turnamen dunia U17, buah kerja keras pembinaan usia muda dan dukungan PSSI. Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, PSSI juga memperkuat tim senior dengan mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis, menutup jurang kompetisi Asia. Kesempatan dan tantangan naturalisasi. Secara regulasi FIFA, Moura masih bisa berpindah federasi karena belum pernah tampil untuk tim senior Portugal. Proses naturalisasi membutuhkan dukungan formal dari pemerintah Indonesia, PSSI, dan pengajuan Change of Association ke FIFA. Dengan momentum prestasi timnas U17 dan cara PSSI merangkul diaspora, kekuatan opini publik dan dukungan media bisa menjadi kunci percepatan proses. Mengapa Moura penting bagi Merah Putih? Pengalaman bermain di level Eropa membawa nilai teknis dan mental juara yang sangat dibutuhkan skuad Garuda. Kecepatan, visi, dan kreativitas Moura di lini tengah dan sayap bisa menjadi senjata mematikan di kompetisi Asia Tenggara dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Anda penggemar sepak bola dan YouTube, klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Ikuti terus update kanal kami untuk liputan eksklusif. Behind the scenes latihan Moura, analisis gaya bermain, hingga kabar naturalisasinya. Tinggalkan komentar. Menurut Anda, kapan Moura akan resmi berseragam merah putih? Dan fitur apa yang paling Anda tunggu dari gelandang serba bisa ini? Dengan latar belakang budaya yang unik, performa memukau di FC Porto, dan peluang emas di timnas Indonesia, Rodrigo Moura de Carvalho adalah kisah lintas benua yang wajib kita ikuti. Jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena mimpi besar Indonesia di panggung dunia mungkin akan terlahir dari kaki bocah jampit yang kini bersinar di Eropa.